Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para sahabat pembelajar? Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu lagi dengan saya, Nini Nur Alia. Kali ini akan membahas dan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Langsung saja ke pertanyaannya. Jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama, apa arti tanda panah yang terdapat pada kurikulum Bimba berikut ini? Tanda panah terdapat pada bagan kurikulum Bimba yaitu alur atau menunjukkan materi selanjutnya, alur. Kemudian yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu syarat untuk melanjutkan. Kemudian yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu kode atau hati-hati, pastikan tujuan dan syaratnya terpenuhi. Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama, harus memahami cara membaca bagan kurikulum Bimba seperti kode tanda panah, garis tebal, dan tanda seru. Kemudian yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya harus menguasai HVAIUEO. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Syaratnya harus menguasai HSAIUEO, D4 HVK, HVBDG KMPSY. Kemudian, apa syarat modul B1B? Syaratnya B1A, HVJLNTRC, D4 HVS. Yang kedelapan, apa syarat D4 HVS? Syaratnya D4 HVK, 4 HVS. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Selanjutnya 4 HVS dan D4 HVK. Kemudian yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu selanjutnya B1B. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah B1E? Selanjutnya B1F dan B4. Yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Selanjutnya yaitu B5. Kemudian pertanyaan jawaban B, bagian B. Apa pengertian tahap persiapan? Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal, tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Pengertian huruf verbal yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbal artinya bersifat lisan. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Pertanyaan yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena dengan adanya tahap persiapan, anak akan lebih mudah mengenali bunyi, kemudian bentuk dan simbolnya. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya agar anak senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin mampu dan anak siap untuk masuk materi selanjutnya. Pertanyaan yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang pertama, verbal huruf seperti HVAIUEO, HVBDG KMPSY, HVJLN-TRC. Kemudian yang kedua, verbal kata seperti 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS. Yang ketiga, verbal dikte yaitu D4 HVK, D4 HVS, dan D5 HVS. Kemudian yang keempat, verbal kalimat yaitu 4 HKS. Pertanyaan yang ketujuh bagian B, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Dalam tahap persiapan, media pembelajaran utama yang digunakan yaitu menggunakan lagu-lagu seperti lagu-lagu Bimba dan bahasa-bahasa Bimba. Lanjut bagian C. Apa pengertian dari HVAIUEO? HVAIUEO adalah huruf verbal AIUEO. Pengucapannya bunyi huruf AIUEO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal AIUEO dikenalkan sebagai satu kata. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVAIUEO? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIUEO.
Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf verbal a, i, u, e, o. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan HP a, i, u, e, o? Yaitu dengan cara mengenalkan HP a, i, u, e, o dilakukan dengan menggunakan yel-yel bimba. Kemudian bisa juga kita diaplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti berdialog, bercerita, berdongeng, bernyanyi, dan bermain. Kemudian bagian D, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Huruf verbal BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuannya? Tujuan utama dan khusus untuk HVBDG KMPSY. Tujuannya yaitu tujuan utama HVBDG KMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan huruf verbal BDG KMPSY. Kemudian yang ketiga, bagian D, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Caranya, guru atau motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara menyenangkan. Kemudian guru atau motivator mengajak menirukan kembali pengucapan huruf BDG KMPSY secara berulang-ulang dan menyenangkan. Lirik lagunya seperti ini. BDG BDG KMPSY, BDG BDG KMPSY, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang bagian E, jawablah pertanyaan mengenai HP JLNTRC. Apa pengertiannya? HP JLNTRC adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khususnya dari HP JLNTRC? Sama tujuannya dengan yang tadi, yaitu tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HP JLNTRC? Memperkenalkannya, pertama, guru mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian guru mengajak anak untuk menirukan kembali pengucapan huruf JLNTRC. Kemudian bagian F, apa pengertian dari HVABC? HVABC adalah pengucapan bunyi huruf verbal ABC. Tujuan utama dan tujuan khususnya sama. Yang pertama, agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf verbal ABC. Cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC sama dengan yang tadi, yaitu guru mencontohkannya terlebih dahulu cara pengucapan huruf verbal ABC secara berulang-ulang dan perlahan-lahan. Kemudian guru atau motivator mengajak anak untuk menirukan kembali huruf verbal ABC sehingga anak lebih fasih dalam pengucapan huruf verbal ABC-nya. Itu saja mungkin jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.